Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat pagi. Nah ini mau tak sepilkan di hari ini teman-teman, aktivitas pagi ya. Kita di jam berapa nih ya, mungkin jam 7-an lah. Cuman kita mau persiapan untuk rawatan burung. Nah, ini kita siapkan jangkriknya ya, sebentar. Ini untuk jangkriknya teman-teman, udah ready ya. Ini di jam 7-an, sekalian nanti sepil sudah hijaunya ya. Oke teman-teman, ini sudah jam 7:30 ya loh. Ini waktunya memberikan extra fooding, sekalian tak sepil sudah hijaunya. Sebentar teman-teman, aku biasanya itu pasti tetap menggunakan lat Hongkong ya untuk mulai batu. Tak sebutkan dulu, dikarenakan nggak ada yang putih-putih, jadi ambil ini aja gue ini teman-teman, yang agak putih, tinggal sedikit lat Hongkong udah. Dikarenakan dia jinak teman-teman, masih jinak kan. Cuman nggak begitu kembung dia sekarang. Ini aku cuman kasih makan begini, lalu kerodong lagi teman-teman udah. Nah untuk murai batu ini kan yang siap bulu paha ya, jadi dia tuh senengnya di tempat gelap teman-teman. Kasih jangkrik dulu, dia sukanya di tempat gelap teman-teman. Kalau di tempat terang panas dia itu suka ingat mencabuti bulunya, makanya aku pakai kerodong gelap. Nanti sedikit perjelas ya. Dia juga tak kasih ulet teman-teman tuh. Ya setiap burung cabul itu memang beda-beda sih penanganannya ya. Jangkriknya udah 2 nih, 3. Dia tak kasih ulet itu 1 supaya kondisinya itu enggak drop ataupun suhu badannya itu drop, karena mereka kan di tempat yang hangat ya. Ini 4 udah teman-teman. Areanya di ini kalau cuacanya dingin tak kasih UH seperti itu. Jangkrik emang nggak banyak, pagi 4 sore 3, kadang 3 seperti itu. Dan ini untuk yang sebelumnya, ini murai ini sulit panas ya, ataupun sulit on. Ini jangkriknya 5 teman-teman, cuman tak tambahin ulat 2 atau 3, biasanya sih 3. Cuman berhubung ulatnya itu enggak ada yang putih, jadi aku kasih 2. Besar ya tuh. Nih teman-teman tuh. Tuh badannya singset nggak? Nah, udah nggak ngembang bulu kan.
tuh kotorannya mengecil, memadat. Jadi untuk kotoran-kotoran burung yang masih bingung tentang kotorannya kok pakai fur hijau besar-besar itu kurang jemur teman-teman, dan penjemuran itu nggak boleh lama seperti itu. Tapi tergantung keyakinan tuh, udah mulai full ya. Ini ekor 18-an lah atau 20-an mungkin, ekor pendek. Caranya udah kerodong lagi. Udah begitu aja teman-teman untuk perawatannya. Dan kenapa di konten sebelumnya kata Om Rio cucak hijau, kalau udah melewati tahap-tahap itu kok main jemur lagi teman-teman. Gini teman-teman, burung itu untuk cucak hijau ya, yang awalnya gembung melet bunyi krek-krek-krek over Cina, itu kalau kita udah ngelewatin penyembuhan gembung melet terus bunyi krek-krek-krek terus ke tahap over Cina, jadi jemur itu hanya untuk membuat dia tidak jinak, jadi jemur. Nah nanti setelah jemur ablak ya, nanti kerodong lagi, jadi diangin-angin lah bahasanya, kerodong lagi seperti itu. Nah ini di video ini kok Om Rio nggak nggak jemur, nggak ngablak, belum ada panas teman-teman. Jadi aktivitasnya itu dibikin sesimpel mungkin untuk perawatan cucak hijau yang over jinak ya. Jangan banyak interaksi, terus yang jelas jangan banyak interaksi, jangan banyak mandi untuk yang over jinak teman-teman. Over jinak itu menurutku ya bukan masalah terlalu jinak, bukan. Jadi bisa dibilang manja banget lah, ketika ngelihat kita dia itu manja. Contohnya manja itu ketika lagi bunyi, burung tersebut ketika melihat kita di rumah dia lagi posisi bunyi, lagi posisi jambul bunyi ya kan, nanti lihat kita diem. Habis itu kalau momentum ketika burung itu ngelihat kita pas lagi bunyi, lihat kita kok diam terus gelabak-gelabak, nah ini udah suatu tanda teman-teman. Tanda apa Om? Itu sebenarnya burung satu, kalau untuk dilatih itu udah mulai bisa, tapi jangan keseringan. Yang kedua, itu di fase rawatanmu itu istilahnya itu suruh memilih, karena dia kan nggak stabil kan. Nah, ketika bunyi ngelihat kita itu gelabak-gelabak sambil manja kan. Nah itu kita itu suruh milih antara mandi terus full kerodong atau jemur non mandi. Kalau jemur non mandi, kedepannya burung tersebut ini biasanya akan mudah jamtrok ya, mudah jamtrok, setiap bunyi mudah jamtrok karena dia mulai over jinaknya ataupun manjanya hilang. Karena burung yang jarang mandi itu pasti nggak jinak ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, burung yang jarang mandi pasti nggak jinak. Apalagi burung jarang mandi hariannya dikerodong, itu pasti nggak jinak. Atau burung jarang mandi hariannya diablak, itu juga hariannya nggak jinak. Cuman ada dua versi. Kalau burung lomba alangkah baiknya dikerodong, supaya apa? Tenaganya tetap ada. Tapi kalau mau ablak, biasanya perbedaannya itu sayapnya turun, lama-lama sayapnya turun seperti itu, lemes, kurang apa sih kalau orang bilang ya lemes lah itu tadi teman-teman. Seperti itulah ini fase ini, dia ini kan kemarin tinggal manjanya, ataupun ketika dia bunyi, ketika ngeliat saya itu ngelabrakan lah. Ini udah tak terapin sekitar ya 2 harian lah, 2 harian yang sebelumnya diablak siang malam. Ini udah mulai tak kerodong lagi karena udah mulai tak kurangin lagi jemurnya, karena saya anggap kurangin itu kenapa, tanda-tandanya dan apa ciri-cirinya lah seperti itu. Jemur ablak non mandi teman-teman. Terus karena dirasa badannya sudah, bulunya itu udah mengering ya, nggak terlalu basah lah dilihat.
karena ada bulunya udah mulai masih basah, bulunya udah mulai mengering lah istilahnya, karena ini kan habis mabung juga. Ini sekarang tak treatment non mandi full kerodong seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua, apalagi yang baru nonton ya, baru bergabung, coba disimak baik-baik dulu urutan ataupun rentetannya, caranya itu gimana. Seperti itu. Jangan, ini kan ada step 1, step 2, step 3, karena ini burung sebelumnya itu gembung, melet, manja, bunyi krek-krek-krek, galak. Ada beberapa masalah, teman-teman. Jadi kalau wah wis mbok full kerodong tok, itu sembuh nggak? Sembuh, cuma lama. Sembuh teman-teman, tapi ya butuh proses lama, lebih lama biasanya, karena biasanya burung yang gembung, melet, galak, terus apa namanya, manja, wis pasti burung-burung trouble itu kotorannya mencair atau bisa dikatakan encer ataupun becek. Nah, dari step-stepnya itu sekarang kotorannya udah mulai bagus, dari hijau pun udah mulai bagus. Untuk murai sendiri, murai ya, ini kita sedikit spill murai. Untuk murai kan sebelumnya memang kotorannya besar-besar. Nah, kalau kalian istilahnya merawat burung dengan tanda kutip sekarang kan lagi trending ya, metabolisme lambat, metabolisme cepat. Rawatan metabolisme lambat itu seperti apa? Rawatan metabolisme cepat itu seperti apa? Ya kan, kalian udah pasti lebih paham lah ya. Murid-muridnya Om Eko ya. Kalau saya kan memang senang menjelajah teman-teman. Apa yang disampaikan seseorang itu tak terapkan, tapi saya nggak menelan mentah-mentah apapun itu pendapat orang, tetap saya terima. Cuma untuk saya pribadi memang tidak menelan mentah-mentah, dalam artian saya itu lebih ingin ke belajar, pengen bisa seperti itu ya kan. Apakah sama dengan keinginan saya ataupun enggak, seperti itu ya. Jadi kita sedikit menyinggung ataupun membahas metabolisme ya, cepat. Metabolisme cepat itu kan berarti burung ini dengan ciri khas kotorannya itu kecil-kecil berserak lah ya, aktif burungnya. Nah, perawatannya seperti apa? Dia itu hanya satu, perlu istirahat. Perlu istirahat, tambahin ya durasi mandinya mungkin yang tadinya seminggu sekali bisa seminggu 2 kali ataupun sampai 3 kali. Kesehariannya di full kerodong. Full kerodong itu enggak mutlak full, itu enggak. Sekali ya dia angin-angin. Itu lebih bagus ya kan. Nah, nanti setelah itu untuk pemberian extra fooding mungkin berapa Om. Kalau metabolisme cepat otomatis kita itu banyak aktivitas, kita pasti membutuhkan protein yang lebih tinggi ataupun lebih banyak. Berarti extra foodingnya boleh banyak. Atau bisa dikatakan metabolisme cepat itu untuk burung, untuk hewan makhluk hidup apapun itu membutuhkan asupan yang banyak lah seperti itu, karena dia banyak kegiatan, banyak aktivitas. Kalau mbok pangkas biasanya akan menjadi lemes seperti itu ataupun kurang aktif. Itu yang pertama. Yang kedua, metabolisme lambat. Metabolisme lambat itu dengan ciri khas kotoran berbentuk pasta besar, ya, lembek, basah. Itu burung kurang aktif karena terlalu di full kerodong. Bukan karena extra fooding yang banyak, tapi terlalu istirahat terus. Itu yang pengaruh utamanya. Seperti itu. Yang kedua baru extra fooding. Ketika metabolismemu melambat, kamu harus mengkonsumsi ataupun protein yang cukup sedikit, karena di fase itu bisa kegemukan. Nah, contohnya rawatannya seperti apa yang bagus? Dijemur ablak dulu ataupun mandi jemur. Nah, untuk mandi ini, untuk metabolisme lambat dengan ciri khas seperti itu, biasanya burung-burung yang lambat emosi, susah emosi, nah itu bisa dikurangin dulu mandinya ya. Seharinya jemur sebentar ya, 10-15 menit, angin-angin kerodong. Aktivitasnya seperti itu. Dan untuk metabolisme lambat itu burung tersebut membutuhkan extra fooding yang sifatnya adem seperti jangkrik, kroto itu sedikit.
Nah, dia lebih cenderung membutuhkan extra fooding yang bersifat panas lebih banyak. Makanya contoh yang satu itu ya, yang tadi tak berikan extra fooding jangkriknya 5, ulat hongkongnya 2 ya. Itu metabolisme lambat awalnya, sekarang udah mulai cepet ataupun mulai siap dilombakan. Paham teman-teman? Nah, kalau nggak paham ya belajar lagi. Sama saya juga masih istilahnya mempelajari mana yang kurang lebihnya seperti apa, burung butuh apa, kalsium ataupun mineral ya. Untuk saya pribadi memang untuk campuran kalsium ataupun mineral itu di fur burung. Enggak tak kasih dicocolin di jangkrik itu enggak. Dan untuk vitamin memang saya menggunakan melewati extra fooding jangkrik ataupun kita main sepet teman-teman. Dan untuk vitamin memang belum saya publikasikan vitamin termurah, termudah, akan menjadi tergacor mungkin. Cuma belum berani saya sepil karena masih melewati masa uji coba. Nah, seperti itu. Dan saya sendiri tidak pernah menjual vitamin tersebut. Nanti kalau memang ini berhasil saya publikasikan secara gratis. Seperti itu teman-teman ya. Nah, vitaminnya itu tetap pakai ya semacam bukan doping sih, vitamin teman-teman, menyehatkan. Oke teman-teman, aktivitas cucak hijau murai batu udah saya sepil ya, seperti itu. Sampai kapan Om cucak hijau ini dimainkan full krodong seperti itu? Sampai dia itu tidak jinak ataupun tidak manja teman-teman. Untuk batas waktu itu setiap burung itu berbeda-beda, tergantung kondisi burungnya, kondisi tempatnya, kondisi perawatannya, seperti itu. Cuman yang saya rawat ini yang jelas sudah mulai membaik. Tadinya itu ngeleper pala, nabrak-nabrak. Ketika cucak hijau itu pagi hari dibuka ataupun sore hari dibuka itu, kalau udah buka dia langsung nabrak jeruji, leper-leper. Sekarang udah enggak. Paling turun cuma bunyi-bunyi, mendekati bunyi-bunyi. Seperti itu. Untuk extra foodingnya saya menggunakan jangkrik 3. Saya tidak memberikan over karena saya bermaksud untuk burung tersebut memakan pisang. Seperti itu ya. Kotorannya udah mulai membaik karena memang cucak hijau itu tak kasih vitamin. Seperti itu teman-teman. Ya jelas vitaminnya belum bisa tak publikasikan seperti itu. Karena belum melewati lulus uji coba ataupun tes. Karena saya kalau ngetes itu ke burung saya sendiri seperti itu. Cocok atau enggak, dan untuk beberapa burung itu cocok atau enggak seperti itu. Jelas ya teman-teman. Mungkin seperti itu masukan dari saya. Selamat mencoba. Selamat mempraktekkan, karena apapun itu tanpa berani mencoba tidak akan tahu hasilnya teman-teman ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.